Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qad nata'ijal fikri li arbabil hija. Baik, perkenalkan nama saya Redi Hadianto, dosen di program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang RPS dari hukum keuangan syariah dan saya mengampu mata kuliah hukum keuangan syariah. Nah, deskripsi mata kuliah hukum keuangan syariah. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep hukum keuangan syariah di Indonesia. Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai memahami konsep dasar hukum keuangan syariah, kemudian ada landasan hukum keuangan syariah, serta membahas aspek-aspek hukum di lembaga keuangan syariah, baik yang perbankan dan juga lembaga keuangan syariah yang non-perbankan, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, juga BMT ya, BMT atau Baitul Mal wa Amwil. Pembahasan aspek hukum dalam mata kuliah ini dikhususkan pada semua aspek hukum yang berlaku di lembaga keuangan syariah, baik itu fatwa DSN MUI tentang lembaga keuangan syariah dan juga undang-undang yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di Indonesia, juga implementasinya di lembaga keuangan syariah. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah hukum keuangan syariah, yang pertama, mahasiswa itu mampu memahami konsep apa itu hukum keuangan syariah, bagaimana hukum keuangan baik secara detail maupun secara umum, memahami terhadap dasar-dasar hukum keuangan, serta mampu menganalisa risiko hukum yang akan dihadapi sehingga kedepannya dapat lebih tepat mengambil keputusan terkait kerjasama. Oke? Mampu memahami. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan. Jadi setelah memahami konsep hukum keuangan syariah, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu hukum keuangan syariah, bagaimana hukum keuangan syariah, baik secara detail maupun secara umum. Baik itu di lembaga keuangan syariah ataupun baik itu yang perbankan syariah ataupun yang non perbankan syariah. Karena di Indonesia itu lembaga keuangan itu ya yang pertama perbankan syariah, yang kedua ada yang non perbankan seperti asuransi, pegadaian, pasar modal syariah, kemudian koperasi syariah dan lain sebagainya. Dan poin yang terakhir adalah setelah memahami, maka mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum keuangan syariah. Gitu. Kemudian bahan kajian yang dikaji dalam mata kuliah hukum keuangan syariah itu yang pertama yaitu tentang konsep dasar dari keuangan syariah itu sendiri, kemudian landasan hukum keuangan syariah, baik itu dalam Al-Quran, hadis, kemudian ijma, kias, dan juga dasar hukum yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup hukum keuangan syariah, yang keempat yaitu konsep makosid syariah dalam hukum keuangan syariah. Sebagaimana kita ketahui makosid syariah itu ada 5. Yang pertama hifduddin, yang kedua hifdun nafas, yang ketiga hifdul akal, yang keempat hifdul nasal, yang terakhir adalah hifdul mal. Jadi stressingnya itu lebih kepada poin yang ketiga yaitu hifdul mal atau menjaga harta. Yang keempat yaitu konsep yang kelima yaitu peran dan urgensi fatwa DSN MUI dalam pengembangan hukum keuangan syariah. Karena fatwa DSN MUI ini merupakan dasar dari seluruh lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia, maka peran fatwa ini sangat penting sehingga ada pembahasan mengenai fatwa DSN MUI yang dijadikan sebagai hukum dan dijadikan sebagai dasar di lembaga keuangan syariah. Ya, dan sampai saat ini DSN sudah membuat 154 fatwa yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Ya.
baik itu perbankan dan juga non-perbankan. Yang keenam ada aspek hukum keuangan syariah di Indonesia secara umum. Yang ketujuh ada aspek hukum investasi syariah di Indonesia. Yang kedelapan ada aspek hukum perbankan syariah di Indonesia. Nah, ini yang penjelasannya cukup penting karena perbankan syariah ini memang perkembangannya cukup signifikan di Indonesia dan market share-nya itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, maka pembahasan ini sangat penting. Jadi nanti di sini akan ada pembahasan baik dari sisi hukumnya, fatwanya juga undang-undang tentang perbankan syariah. Kemudian ada aspek hukum asuransi dan penjaminan syariah di Indonesia. Jadi ketika perbankan menjamur di Indonesia, baik itu yang konven ataupun yang syariah, otomatis ketika perbankan itu berkembang, maka asuransi pun akan berkembang. Karena asuransi itu merupakan lembaga yang mengcover segala bentuk kerugian yang dialami oleh pihak perbankan ataupun pihak non perbankan. Supaya perbankan itu aman, maka mereka join dengan asuransi. Maka di sini ada pembahasan tentang asuransi tapi yang berbasis syariah. Yang 10 ada aspek hukum gadai syariah di Indonesia. Yang 11 ada aspek hukum pasar modal syariah di Indonesia. Yang ke-12 yaitu aspek hukum surat berharga syariah di Indonesia. Yang ke-13 ada aspek hukum koperasi syariah, yaitu tentang koperasi, tapi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir adalah aspek hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jadi ketika lembaga keuangan syariah di Indonesia itu berkembang, maka otomatis kedepannya itu akan terjadi banyak sekali sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Oleh karena itu, dalam pembahasan mata kuliah ini ada pembahasan terkait sengketa ekonomi syariah. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 garis miring PUU strip X tahun 2012 bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut di pengadilan agama. Jadi pengadilan agama itu sekarang itu semua sengketa ekonomi syariah wajib diselesaikan di pengadilan agama. Ya, dulu bisa diselesaikan selain di pengadilan agama, tapi setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi, maka seluruh sengketa ekonomi syariah wajib diselesaikan di pengadilan agama. Itu awalnya itu dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat 1 dan ayat 2. Di situ ada penjelasan bahwa memang di situ bisa diselesaikan di luar pengadilan agama. Tapi setelah adanya putusan MK, maka penjelasan pasal 55 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu dihapuskan sehingga sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Ya, ini untuk referensi. Referensi dari mata kuliah ini adalah yang pertama yaitu buku karangan Profesor Dr. Ma'ruf Abdullah yaitu Hukum Keuangan Syariah pada lembaga keuangan baik di bank ataupun non perbankan. Ini buku yang cukup detail dalam membahas terkait dengan hukum yang berada di keuangan syariah. Juga himpunan fatwa keuangan syariah. Karena lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu dalam beroperasinya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang langsung diawasi oleh DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional, maka himpunan fatwa ini menjadi buku referensi dalam mata kuliah hukum keuangan syariah. Kemudian ada kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang ini kompilasi hukum ekonomi syariah ini merupakan perma ya, peraturan Mahkamah Agung tahun 2008. Yang mana ini dibuat tujuannya adalah untuk pedoman para hakim di pengadilan agama dalam memutus dan mengadili perkara di bidang ekonomi syariah. Ya, ini Mahkamah Agung. Oke, kemudian ada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah tahun 2008. Ini undang-undang ini adalah undang-undang yang memang disahkan pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu terkait perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah di Indonesia itu lahir tahun 1991, tapi secara yuridis lahirnya undang-undang itu di tahun 2008, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 nomor 21. Dan ini bisa menjadi referensi yang cukup penting karena di sini ada pembahasan tentang aspek hukum perbankan syariah di Indonesia. Nah, metode pembelajaran.
Metode pembelajaran dalam, perkuliahan kita ini yang pertama yaitu ceramah ya. Ceramah yaitu materi yang disampaikan langsung oleh dosen kepada para mahasiswa, ya, terkait materi-materi yang tadi telah disebutkan, terkait aspek hukum keuangan syariah di Indonesia, baik itu yang perbankan ataupun non-perbankan. Kemudian saya ada praktik lapangan, jadi saya instruksikan kepada seluruh mahasiswa itu untuk, datang langsung ke lembaga keuangan, ya, iya, baik itu perbankan ataupun non perbankan, seperti datang ke perbankan untuk mengetahui secara langsung aspek hukum yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Jika di perbankan berarti dalam akad-akadnya itu seperti apa, aspek hukumnya apa. Jadi saya perintahkan mahasiswa untuk datang langsung ke perbankan untuk meninjau secara langsung aspek hukum yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Gitu. Nah, setelah dari lapangan, maka saya perintahkan mahasiswa untuk mendiskusikan hasil observasi mereka langsung di lapangan, dan kemudian dibuatlah, dan yang nanti tujuannya dibuatlah karya tulis ilmiah yang nantinya dipublish di salah satu artikel yang memang terakreditasi secara nasional. Jurnal yang memang terakreditasi ataupun jurnal yang belum terakreditasi SINTA. Yang jelas nanti hasil dari praktek dari teori, kemudian praktek ke lapangan, didiskusikan secara kelompok, dan rencananya ingin mahasiswa itu sampai membuat sebuah karya tulis ilmiah berupa jurnal yang nantinya akan dipublish di salah satu jurnal di nasional. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk asesmen atau penilaian dari mata kuliah dari hukum keuangan syariah ini. Yang pertama yaitu UAS. UAS 30%, yang kemudian kehadiran 10%, UTS, ujian tengah semester itu 30%, kemudian tugas yaitu sebesar 20%, dan kuis. Kuis itu ya seperti pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan setiap pertemuan ya. Kuis itu harus dikerjakan oleh seluruh mahasiswa yang disimpan di e-learning yang memang semua mahasiswa bisa mengaksesnya. Jadi jika hari ini pertemuannya tentang perbankan, aspek hukum perbankan syariah, maka kuisnya berkaitan dengan perbankan syariah. Nanti dibuat pertanyaan, nanti mahasiswa semuanya wajib menjawabnya yang di-upload di e-learningnya terkait dengan mata kuliah ini. Ya, oke. Nah, itu untuk RPS terkait mata kuliah hukum keuangan syariah. Baik, kita masuk ke materi ya. Materinya itu kita akan membahas terkait aspek hukum perbankan syariah di Indonesia. Nah, ini. Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perbankan di Indonesia itu ada dua ya. Yang pertama ada perbankan yang konvensional, yang malang melintang sudah berjalan di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang ada perbankan syariah. Yang alhamdulillah hari ini perbankan syariah di Indonesia ini sudah ada undang-undang yang menjadi payung hukumnya. Dan itu menjadi sebuah dasar yang sangat bagus untuk perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melakukan kegiatan bisnis perbankan berdasarkan transaksi-transaksi yang ditentukan oleh hukum Islam. Jadi kegiatan perbankan syariah yaitu kegiatan antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dilalui dengan transaksi-transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi transaksi yang ada di perbankan syariah, baik itu tabungan, simpanan, dan pinjaman, semuanya harus berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Bank syariah dalam produk-produknya memiliki kemiripan dengan konvensional. Akan tetapi setiap produk tidak sama, sebab dalam bank syariah menghindari masalah riba, goror, dan maisir.
Pelopor bank syariah di Indonesia sendiri adalah Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Namun kini bank syariah sudah berkembang pesat dan semakin banyak bank yang menawarkan produk syariah, terlebih lagi setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 oleh DPR RI sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Oke, ini aspek hukum perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu ada undang-undang. Ini undang-undang merupakan aspek hukum yang pertama ya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur prinsip-prinsip operasi dan pengelolaan perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang memberikan panduan tentang produk dan layanan perbankan serta praktek operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, bank syariah itu dalam melaksanakan akad-akad yang ada di perbankan, itu acuannya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Acuannya adalah ke sana. Jadi jika akadnya mudorobah berarti sesuai dengan fatwa mudorobah yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Jika akadnya dengan akad murobahah, ya, maka sesuai dengan fatwa DSN MUI yang tentang murobahah. Jika akadnya tentang musyarakah, maka sama. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang musyarakah. Seperti itu. Kemudian ada aspek pengawasan dan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi OJK ini dan Bank Indonesia yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa perbankan syariah mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku. Jadi OJK dan BI ini di Indonesia adalah sebagai pengawas seluruh kegiatan perbankan di Indonesia. Kemudian perjanjian yang keempat, perjanjian antara bank syariah dan nasabah yang harus mencantumkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam transaksi perbankan. Ini akad ya, karena akad itu adalah yang paling menentukan dalam sebuah transaksi di lembaga keuangan syariah. Jadi akadnya itu bisa mudorobah, bisa musyarakah, bisa murobahah, tergantung kesepakatan antara nasabah dengan pihak perbankan. Ya, bisa wadiah, juga bisa rohen, tergantung kesepakatan nasabah. Kemudian perlindungan konsumen yang mencakup hak dan kewajiban nasabah dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah juga nasabah. Dan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, bahwa memang pengadilan agama itu berhak mengadili, memproses dan memutus perkara di bidang ekonomi syariah. Nah, setelah lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di situ ada bab tentang bab penyelesaian sengketa, yaitu di pasal 55 ayat 1 dan 2. Di situ ada bab tentang itu di tahun 2008. Kemudian di tahun 2012 MK memberikan putusan nomor 93 tahun 2012 terkait kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa. Begitu. Kemudian hukum waris yang mengatur pembagian harta warisan dalam sistem perbankan. Oke, dan yang terakhir adalah penggunaan zakat, infak, dan sedekah dalam perbankan syariah yang harus memenuhi persyaratan dan ketentuan syariah. Jadi perbankan syariah itu menerima ya untuk pembayaran zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf. Wakaf hari ini wakaf tunai, wakaf dengan uang tunai itu bisa dilaksanakan langsung di perbankan syariah. Oke, nah ini produk-produk yang berada di perbankan syariah yaitu pertama yaitu tabungan syariah, yang kedua deposito syariah, gadai syariah, giro syariah, juga ada pembiayaan syariah. Jadi 3, tabungan. Kalau tabungan itu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Ya, ini sesuai dengan fatwa DSN nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan. Dan akadnya menggunakan akad wadiah. Wadiah sendiri terbagi 2, yaitu ada wadiah yaddomana dan wadiah al-amanah. Kalau wadiah yaddomana artinya ketika nasabah menitipkan uang kepada pihak perbankan, maka pihak perbankan boleh mempergunakannya untuk kegiatan yang lainnya. Tapi kalau wadiah
al-amanah, maka pihak perbankan tidak diperbolehkan untuk mempergunakan uangnya untuk kegiatan perbankan lainnya. Misalnya uang ditabung oleh nasabah dengan akad al-amanah, maka nasabah pihak perbankan tidak boleh menyalurkan uang tersebut untuk kegiatan pembiayaan kepada nasabah yang lainnya. Jika akadnya wadiah al-amanah, jadi hanya amanah titipan saja. Berbeda dengan wadiah ayat domanah. Kalau domanah itu berarti bank bisa menggunakan uang tersebut menyalurkannya kepada pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Seperti itu. Kemudian ada deposito syariah yang memang simpanan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Ini berdasarkan fatwa DSN nomor 3 tentang deposito. Dan deposito di bank syariah ini menggunakan akad mudorobah. Mudorobah artinya nasabah itu sebagai sahibul mah, pemilik harta. Sedangkan bank itu sebagai mudorib. Artinya bank itu sebagai pengelola harta. Di situ akan ada kesepakatan antara nasabah dan bank, ya, yang nanti ada margin yang disepakati antara nasabah dan bank ketika ada keuntungan. Dan margin tersebut disepakati sesuai kesepakatan nasabah dan bank. Bisa 40-60, bisa 50-50, tergantung kesepakatan antara nasabah dan bank. Itu untuk deposito dengan akad mudorobah. Kemudian ada gadai syariah. Gadai yang dipraktikkan di PT Pegadaian ini meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai yang dapat dijual. Oke. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bailet giro, sarana perintah dan lain sebagainya. Oke. Dan yang terakhir, pembiayaan syariah, ijaroh. Pembiayaan syariah atau yang dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sistem pembiayaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, rata-rata di perbankan syariah ini untuk pembiayaan itu menggunakan akad murabahah ya. Misalnya nasabah menginginkan rumah, pembiayaan untuk pemilikan rumah maka menggunakan akad murabahah. Ingin mobil maka menggunakan akad murabahah. Kebanyakan perbankan syariah itu pembiayaannya menggunakan akad murabahah. Itu menjadi akad primadona. Kenapa? Karena real aset ya. Asetnya real. Dan resikonya tidak terlalu besar dibandingkan dengan akad-akad yang lain ya. Bisa saja menggunakan akad musyarakah, juga bisa saja menggunakan akad mudorobah dalam transaksi kerjasama antara nasabah dengan bank, tetapi pada prakteknya yang sering digunakan oleh perbankan syariah yaitu akad murabahah ya. Oke. Ini ada perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Untuk tujuan pendirian, bank syariah hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Jadi tidak hanya berorientasi pada profit oriented saja di bank syariah itu. Jadi ada nilai dakwahnya, ada nilai syariahnya yang memang tujuannya ibadah untuk bekal nanti di akhirat. Tapi kalau di bank konvensional hanya memiliki orientasi keuntungan saja. Jadi profit oriented saja. Kemudian untuk prinsip pelaksanaan, bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dalam Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama yaitu DSN MUI. Sedangkan di konvensional, bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sistem operasional, oke. Ini bank syariah dan konvensional, hubungan antara bank syariah dan konvensional. Kemudian perbedaan antara bank syariah dan konvensional yaitu tentang proses pengelolaan dana, suku bunga juga bagi hasil. Kalau di bank syariah itu dengan bagi hasil, jika di konvensional itu menggunakan bunga. Pembagian keuntungan di bank syariah yaitu mendapatkan keuntungan diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, kemitraan dengan nasabah. Nah, oke, kesimpulan seperti ini. Kesimpulannya bahwa perbankan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melakukan kegiatan bisnis berdasarkan transaksi yang ditentukan oleh hukum Islam. Baik, silakan. Ada pertanyaan terkait ini? Ada yang bertanya terkait ini? Silakan. Robiatul Adawiyah, Ramdan Hamdani, Bilda. Intan. Terkait pembahasan tentang perbankan syariah.
Ya, tolong di on cam-kan terlebih dahulu ininya, videonya ya, teman-teman. Iqbal Ramadan, Nisa, Ica, Intan, dan silakan Dan, ada yang mau ditanyakan Dan? Izin bertanya, Pak. Ya, Eh, boleh. Terkait pembahasan tadi yang telah Bapak sampaikan, terkait aspek hukum perbankan syariah, eh, apa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah, Pak, dalam aspek hukum di Indonesia? Oke. Ya, tantangan dari aspek hukum yang ada di Indonesia tentang perbankan syariah. Oke. Jadi untuk perbankan syariah sendiri sebetulnya tantangannya itu adalah yang pertama itu dari sisi aspek hukum itu dari sisi undang-undang ya. Tapi ya hari ini undang-undang tentang perbankan syariah itu hari ini sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kalau dulu ketika Bank Muamalat itu lahir, ya ketika beroperasi tahun 1992, itu tidak ada aspek hukum yang menaungi perbankan syariah, ya, yang secara khusus ya. Tapi hari ini sudah ada aspek hukum yang secara khusus menaungi perbankan syariah di Indonesia. Jadi secara hukum perbankan syariah di Indonesia ini sudah memiliki aspek hukum yang cukup memadai ya, sehingga perkembangan bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun market share-nya itu selalu bertambah dari mulai 3%, 4%, 5% terus bertambah sampai hari ini juga di antaranya itu kan ada perbankan yang sudah merger ya, itu Bank BSI ya. BSI itu gabungan 3 bank menjadi satu bank. Bank BRI Syariah, BNI Syariah, sama Mandiri Syariah. Menjadi Bank Syariah Indonesia. Ketika BSI menjadi sebuah bank yang cukup besar, itu mereka bersaing tidak hanya dengan bank-bank syariah saja. Kalau dulu BRI Syariah mereka bersaing sesama bank syariah. Tetapi ketika mereka berubah menjadi BSI, itu mereka bisa bersaing dengan bank-bank konvensional. Kenapa? Karena dari sisi aset dan juga modal mereka sudah mumpuni. Bahkan hari ini mereka menempati peringkat ke-8 ya. Ya, ke-8 di atas Bank Panin ya. 8. Jadi mereka sudah bersaing dengan bank-bank konvensional. Ya, bank syariah sekarang sudah mengalami perkembangan ya. Mudah-mudahan. Jadi dengan adanya undang-undang tentang perbankan syariah, kemudian fatwa, kemudian OJK, kemudian BI yang memang syariah dan nasabah yang memang mayoritas beragama Islam, ke depan mudah-mudahan bank syariah terus berkembang dan market share-nya terus meningkat. Begitu kira-kira. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi Robia. Oh, ini ada yang bertanya seperti apa peran dan ini dari siapa pertanyaan? Dari Intan ya. Oke. Izin bertanya seperti apa peran dan perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia. Oke. Kalau perkembangan bank syariah di Indonesia itu memang hari ini perkembangannya dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah baik itu yang perbankan ataupun yang non perbankan dan juga banyaknya kantor-kantor perbankan syariah di Indonesia baik itu di kota-kota juga di desa-desa juga sekarang udah ada perbankan syariah, maka itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan terkait perbankan syariah. Dulu asuransi syariah itu belum booming. Hari ini sudah mulai booming karena ketika perbankan syariah itu lahir di mana-mana, membuka cabang di mana-mana, maka otomatis asuransi syariah pun akan ada juga. Karena ketika nasabah meminjam itu otomatis biasanya langsung di-cover dengan asuransi syariah. Seperti itu. Jadi memang perkembangannya itu sampai hari ini sangat berkembang dengan pesat. Dari mulai tahun 2008 sampai sekarang tahun 2023, market share perbankan syariah itu terus meningkat. Mungkin itu teman-teman sekalian terkait penjelasan tentang aspek hukum perbankan syariah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.